Suasana di rumah bambu tampak semakin kokoh saat ini. Xiao Yan dan Medusa tercengang saat mereka melihat tetua pertama yang kata-katanya mengejutkan. Tidak peduli seberapa tenang mereka biasanya, mereka tidak diragukan lagi terguncang ke kondisi yang membosankan saat ini. Hamil? Betulkah? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak dengan kuat. Dia tidak bisa mengendalikan sedikit dorongan untuk melompat. Itu pertama kalinya mereka. Apakah itu benar-benar kebetulan? Reaksi Medusa juga tidak lebih baik. Aura penentu dan membunuh yang biasa miliknya telah benar-benar lenyap. Bibirnya yang kecil, lembab, dan merah sedikit terbuka sementara lehernya yang panjang sedikit berdenyut. Namun, hatinya berada dalam keadaan kacau sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita seperti dia tidak akan mengedipkan matanya saat berkelahi dengan seseorang atau mengambil nyawa orang lain. Namun, saat ini dia seperti gadis kecil yang panik dan tersesat. Dia tidak tahu bagaimana menangani masalah seperti itu. Itu, penatua pertama, apakah kamu salah? Batuk, itu, sudah lebih dari setahun sejak masalah yang terjadi di bawah tanah. Menurut yang saya tahu, kehamilan tidak membutuhkan waktu yang lama, bukan? Xiao Yan berangsur pulih setelah beberapa waktu sebelum berbicara dengan terbata-bata. Orang ular berbeda dari manusia. Selain itu, pemimpin suku telah berevolusi menjadi surga menelan piton, binatang buas dari zaman kuno. Secara alami, ada beberapa perbedaan dari orang biasa. Tidak jarang seseorang hamil selama 1 tahun atau bahkan beberapa tahun. Tetua pertama menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Keringat dingin segera mulai mengalir di dahi Xiao Yan saat mendengar kata-kata ini. Penatua pertama, Anda seharusnya merasa salah benar. Mengapa bahkan saya tidak menyadarinya? Medusa buru-buru bertanya. Dia akhirnya pulih dari kondisinya yang membosankan saat ini. Tenaga hidup sangat lemah. Sangat sulit bagi saya untuk merasakannya jika kita tidak menggunakan metode rahasia untuk menyelidikinya. Wajar jika Anda tidak merasakannya. Penatua pertama menjelaskan, memang masih ada kebutuhan untuk menunggu dan memeriksa untuk melihat apakah kekuatan hidup yang kecil merupakan tanda hamil. Namun, jika hal ini benar, suku ular rakyat kita akan sekali lagi memiliki keturunan lain yang memiliki garis keturunan Medusa. Ini adalah masalah yang sangat besar dalam suku kami. Kemarahan halus melonjak ke wajah tetua pertama ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya semakin bergairah. Xiao Yan dan Medusa menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa tetua pertama belum mengkonfirmasi masalah ini. Mungkin masalah ini hanya kecelakaan. Apakah masalah ini benar atau tidak? Anda harus ingat untuk sangat berhati-hati di masa depan, mungkin setelah periode waktu lain. Anda harus dapat memastikan apa yang ada di tubuh Anda. Tetua pertama mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat penampilan Medusa. Berapa lama jangka waktu ini? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat dia bertanya. Ras manusia ular berbeda dengan ras manusia. Ini khususnya terjadi pada garis keturunan Medusa. Jika dia benar-benar hamil, kemungkinan besar tidak akan singkat. Biasanya kehamilan berlangsung selama 3-5 tahun. Penatua pertama berbicara dengan cara yang samar. Xiao Yan sekali lagi menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar ini. Beruntung sekali. Jika dia memastikannya dalam 1-2 bulan, dia mungkin benar-benar melompat dari tembok kota. Saat ini dia tidak memiliki pikiran sedikit pun untuk menjadi seorang ayah. Namun, masalah ini adalah masalah yang sangat besar bagi suku ular orang kami. Garis keturunan Medusa sangat kuat. Oleh karena itu, bayi akan membutuhkan obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya untuk menyehatkannya saat masih di dalam tubuh ibu. Dengan cara ini, kekuatan sang bayi akan semakin kuat setelah ia lahir. Potensi bayi akan sangat menakutkan.
Tetua pertama melirik Xiao Yan saat dia berbicara. Menurut teknik rahasia dalam klan, makanan bayi Medusa dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan rendah. Bayi yang dibina dengan menggunakan ketiga kelas ini juga akan memiliki potensi yang berbeda. Jika teknik rahasia tingkat rendah digunakan untuk menyehatkan bayi, itu akan berhenti di kelas Dou Huang kecuali jika bertemu dengan kesempatan yang beruntung. Jika teknik rahasia kelas menengah digunakan sebagai makanan, potensi bayinya cukup untuk memungkinkannya mencapai kelas Dou Zong. Teknik rahasia tingkat atas akan menjadi lebih kuat. Xiao Yan juga merasa agak penasaran ketika mendengar tentang perbedaan nilai makanan yang diberi label oleh teknik rahasia. Dia bertanya, kalau begitu, kelas teknik rahasia berapa yang digunakan untuk Medusa? Kelas menengah. Tetua pertama tertawa. Namun, tidak ada yang mutlak dalam hal ini. Jika seseorang memiliki keberuntungan dan bakat, dia secara alami akan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, upaya yang harus dilakukan seseorang berkali-kali lipat lebih banyak daripada seorang bayi yang menerima makanan dengan kualitas rendah. Dia sebenarnya hanya di kelas menengah. Xiao Yan berbicara dengan cara tertegun saat mendengar ini. Kekuatan Medusa saat ini pasti akan dianggap cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di seluruh wilayah barat laut. Tidak disangka dia hanya duduk di kelas menengah. Persyaratan nutrisi teknik rahasia sangat keras. Saat itu, untuk menggunakan teknik rahasia kelas menengah padanya, suku ular orang kami telah menghabiskan sebagian besar dari apa yang kami miliki untuk menyewa alkemis tingkat tinggi untuk menghabiskan waktu lama untuk menyelesaikan makanan. Tetua pertama menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, teknik rahasia tingkat rendah hanya membutuhkan beberapa pil biasa yang memiliki cukup banyak energi di dalamnya. Teknik rahasia kelas menengah membutuhkan pil obat tingkat 6 yang dikenal sebagai pil penumpahan tulang sumsum ular, sebagai obat utama. Teknik rahasia tingkat tinggi membutuhkan pil obat yang dikenal sebagai pil tulang darah jiwa surga, yang sangat sulit untuk disaring. Pil ini adalah pil obat tingkat 7. Cara terbaik adalah untuk sepenuhnya melepaskan potensi bayi Medusa. Masa depan bayi bisa dikatakan menakutkan. Namun, terlalu sulit untuk memperbaiki jenis pil obat ini. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk merebut energi surga. Karenanya, bencana pil akan mengikuti kelahirannya. Jika seseorang tidak hati-hati, sangat umum pil dimusnahkan dan orang tersebut meninggal. Ras ular orang kami belum memiliki garis keturunan Medusa yang dipelihara oleh teknik rahasia kelas atas selama bertahun-tahun. Nada dari tetua pertama agak menyesal di akhir pidatonya. Sangat umum pil dimusnahkan dan orang mati. Ras ular orang kami belum memiliki garis keturunan Medusa yang dipelihara oleh teknik rahasia kelas atas selama bertahun-tahun. Nada dari tetua pertama agak menyesal di akhir pidatonya. Sangat umum pil dimusnahkan dan orang mati. Ras ular orang kami belum memiliki garis keturunan Medusa yang dipelihara oleh teknik rahasia kelas atas selama bertahun-tahun. Nada dari tetua pertama agak menyesal di akhir pidatonya. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata yang diucapkan tetua pertama. Tidak disangka suku ular orang benar-benar memiliki teknik rahasia yang misterius. Tidak heran setiap generasi Medusa begitu kuat. Kekuatan obat sudah memasuki tubuh kecil mereka saat mereka masih dalam kandungan ibu mereka. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan memuji di dalam hatinya. Dia tertawa terbahak-bahak, namun, masalah ini mungkin merupakan kesalahpahaman. Medusa pernah bergabung dengan roh surga menelan Pithon. Kekuatan hidup yang lemah ini mungkin adalah surga menelan Pithon. Ini bukan tidak mungkin. Namun, hal ini mempengaruhi garis keturunan suku ular orang kita. Oleh karena itu, kita harus mulai menggunakan nutrisi teknik rahasia sekarang meskipun kemungkinannya kecil. Jika tidak, kami akan kehilangan kesempatan terbaik jika hal-hal tertunda terlalu lama. Elder pertama mengangguk sebelum berbicara dengan lambat. Xiao Yan tersenyum bersama mereka saat matanya melirik Medusa tanpa meninggalkan jejak.
Pada saat ini, tangan halus yang terakhir itu dengan lembut memegangi perut bagian bawahnya. Ekspresi wajahnya cukup aneh. Sepertinya dia tidak mengharapkan sedikitpun kekuatan hidup muncul di sana. Wajah tetua pertama mengungkapkan senyum jelek saat dia tertawa. Masalah ini juga sangat terkait dengan kepala Xiao Yan. Oleh karena itu, Anda juga harus bertanggung jawab. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Sudut mulutnya langsung bergerak-gerak. Beberapa orang tua ini telah memanggilnya dengan maksud membuatnya bertanggung jawab. Lalu, apa yang diinginkan oleh penatua pertama? Jika Medusa memang hamil, kamu akan menjadi ayah anak itu. Oleh karena itu, hal-hal yang diminta untuk Anda lakukan adalah hal-hal yang wajib Anda lakukan. Tetua pertama tersenyum saat dia menjawab. Dia tidak peduli dengan Medusa, yang wajahnya tiba-tiba menjadi merah karena kata-katanya. Hubungan ini, kamu ingin memberitahuku untuk bertanggung jawab? Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak yakin apa yang harus dia katakan. Menurut apa yang dikatakan tetua pertama, jika masalah ini benar, anak di dalam rahim Medusa pasti akan memiliki sebagian dari darahnya. Itu memang bisa dianggap sebagai anaknya yang berhubungan dengan darah. Adalah benar dan pantas bagi seorang ayah untuk melakukan sesuatu untuk anaknya. Apa maksud penatua pertama? Xiao Yan akhirnya bertanya dengan hati-hati beberapa saat kemudian. Kami orang tua tidak akan ikut campur dalam masalah antara Medusa dan kamu. Namun, Anda harus berusaha untuk anak ini. Batuk. Suku Larorang telah menemui bencana besar kali ini. Kami telah kehilangan banyak barang yang disimpan suku. Oleh karena itu, kali ini, kami hanya dapat memperoleh nilai terendah dari 3 nilai teknik rahasia. Tetua pertama dengan licik tersenyum pada Xiao Yan saat dia mengatakan ini. Namun, dengan posisi dan kemampuan kepala Xiao Yan, saya pikir Anda tidak ingin garis keturunan Anda mendapatkan perawatan terburuk, kan? Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengerti ketika dia mendengarkan sampai saat ini. Orang tua ini sebenarnya berencana untuk memeras. Karena kepala Xiao Yan sudah mengerti, saya juga tidak akan mengatakan hal-hal lain yang tidak berguna. Ada rumor bahwa kamu adalah alkemis tingkat 6? Tetua pertama tiba-tiba tersenyum dan bertanya ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Matanya segera menjadi agak panas ketika dia menyebutkan bagian alkemis tingkat 6. Iya. Xiao Yan melirik Medusa. Dia mengangguk sedikit. Jelas, dia adalah orang yang mengatakan ini kepada tetua pertama. Kalau begitu, bolehkah aku tahu jika kita bisa meminta kepala Xiao Yan untuk membantu garis keturunan Medusa di masa depan ini memperbaiki pil obat yang dibutuhkan teknik rahasia kelas menengah, pil penumpahan tulang sumsum ular? Tetua pertama tertawa. Dia menatap Xiao Yan dengan kesungguhan yang besar sambil tersenyum. Meskipun Xiao Yan sudah menebak ini di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya saat mendengar permintaannya. Seperti yang diharapkan. Tetua pertama, masalah ini belum dikonfirmasi. Bukankah sedikit tidak pantas untuk membuat keributan sebesar itu? Selain itu, bukankah itu hanya pil penumpahan tulang sumsum ular? Dengan kekuatan Ratu saat ini, bukan tidak mungkin mendapatkan alkemis tingkat 6 untuk membantu menyempurnakannya. Medusa di samping segera mendengus dingin saat dia membuka mulutnya dan menjawab ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Kami sedang melakukan pencegahan. Dalam hal ini, lebih baik keliru daripada melewatkannya. Jika ini benar dan kami melewatkan waktu yang paling menguntungkan, siapa yang akan bertanggung jawab atas hasilnya? Tetua pertama merajut alisnya, dan menanggapi dengan tegas. Mata tetua pertama menatap Xiao Yan dengan saksama ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia perlahan berkata, bolehkah saya tahu apa pendapat kepala Xiao Yan? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia merenung sejenak sebelum sedikit menggelengkan kepalanya.
Ekspresi empat sesepuh agung dan Medusa tanpa sadar tenggelam dengan cara yang sulit untuk diperhatikan ketika mereka melihatnya menggelengkan kepalanya. Yang terakhir menggigit bibirnya dengan erat. Tatapan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan perlahan berubah menjadi sedingin es. Pil penumpahan tulang sumsum ular, mungkin merupakan pil obat tingkat 6, tapi masih sedikit terlalu rendah levelnya. Saya pikir, pil tulang darah jiwa surga, mungkin tidak buruk, apa yang Anda semua pikirkan? Xiao Yan mengusap dagunya, mengangkat kepalanya, dan berbicara dengan sikap menyelidik.